Selamat pagi Bu Ita dan Bu Titi. Kali ini kita akan menjelaskan tentang floor, wall, dan ceiling. Nama saya Rafa Diva. Nama saya Risha Khairina. Nama saya Nisha Larasati. Yang pertama ada floor. Saya memilih material rustic matte homogeneous karena material ini berbahan matte sehingga meminimalisir rasa licin pada lantai kamar mandi. Dan mat yang digunakan juga tipis, jadi terlihat lebih clean. Lalu berikut ada cara instalasinya. Yang pertama ada lapisan concrete slab, yang kedua ada membran, dan yang ketiga ada rustic matte homogeneous granite tiles. Lalu pada bagian bawah, floor itu harus menggunakan plane, karena plane itu fungsinya sebagai pelindungan bagian bawah kolom yang berbatasan langsung dengan lantai, dan juga mempermudah kita untuk membersihkan pinggiran lantai. Lalu cara aplikasinya itu menggunakan nut, karena fungsi nut ini sebagai mencegah terjadinya rembesan, terutama di area yang basah seperti di kamar mandi ini. Kemudian ada kelebihan dari material ini. Yang pertama, rendahnya daya serap air. Yang kedua, tidak memerlukan perendaman air sebelum dipasang. Yang ketiga, memiliki banyak motif. Yang keempat, menggunakan hard material. Dan yang kelima, mudah dibersihkan. Lalu ada kekurangannya, yaitu memiliki harga yang relatif tinggi. Lalu untuk detailnya, material ini terbuat dari campuran tanah liat, silika, dan kaolin, sehingga menjadi satu kesatuan atau homogen. Oke, selanjutnya ada wall. Jadi wall yang kita pakai berbahan dasar dari terrazzo dengan warna abu-abu tua, blue grey, dan terakota. Terrazzo sendiri itu adalah kepingan atau pecahan marmer yang dicampur dengan semen dan pasir. Kenapa kita memilih terrazzo ini? Karena terrazzo easy maintenance dan cocok untuk bedroom. Dan bahan dari terrazzo ini adalah kepingan marmer, semen, dan pasir. Untuk bahan dasar dinding yang kita pakai untuk kamar mandi ini adalah bata merah. Karena bata merah itu memiliki kelebihan ampuh menahan panas, daya tahan tinggi, kedap air, dan kokoh. Tidak hanya sampai situ, bata merah juga akan dilapisi dengan truss ram dan finishingnya terrazzo. Berikut ilustrasi dari truss ram yang melapisi bata merah. Truss ram juga disebut dengan plester anti air dari semen, karena kegunaan truss ram adalah tahan air dan daya rekat yang tinggi. Selanjutnya ada kelebihan dari terrazzo. Yang pertama adalah mampu menyesuaikan suhu ruangan, perawatan yang mudah, durability yang baik, memberikan kesan estetik, dan sustainable material. Berikut ada detail terrazzonya, yaitu ada kepingan marmer yang berwarna, dasar dari campurannya semen dan pasir. Finishing yang kita pakai adalah pebble wash atau permukaan yang kasar. Yang terakhir ada kelebihan terrazzo. Yang pertama, terrazzo ini terlihat unik dan menarik perhatian karena bentuknya yang unik sekali. Corak yang beragam karena satu terrazzo tidak mungkin sama dengan terrazzo yang lainnya. Dan yang terakhir adalah tekstur yang bervariasi. Yang pertama, terrazzo ini mengkilap atau kasar. Jadi kita memakai pebble wash ini karena ruang kamar mandi itu cenderung licin. Jadi kita memakai permukaan yang kasar. Untuk ceilingnya sendiri, kita pakai ceiling kayu atau biasa disebut lumber ceiling atau wood slat ceiling. Nah, kayu yang dipakai di sini adalah kayu ulin. Kayu ulin ini tuh berasal dari Kalimantan. Memiliki ketebalannya kurang lebih 1 cm. Nah, untuk finishing kayu yang kita pakainya finishing kayu natural aja, soalnya kayu ulin sendiri memiliki serat yang bersama warna yang indah. Nah, kayu ulin juga tuh sangat tahan terhadap hama, sangat awet dan kuat, dan yang paling penting tahan terhadap air, karena di sini konteksnya kita naruh ceiling kayunya di bagian toilet. Nah, kelebihan memakai ceiling kayu juga, yang pertama memberi kesan natural, yang kedua dapat meredam suhu, yang ketiga kamar mandi itu jadi lebih estetik, yang keempat ceiling kayu juga lumayan bertahan lama karena kita pakainya solid wood yang benar-benar berkualitas. Terus yang terakhir tidak mudah berjamur, karena seperti kita tahu juga kalau misalnya ceiling toilet itu gampang banget berjamur kalau kita pakainya gypsum atau PVC. Nah, di balik si ceiling kayu ini sendiri, rangkanya itu rangka plafonnya memakai besi hollow. Kenapa memakai besi hollow? Karena yang pertama kuat dan kokoh. Nah, besi hollow ini paling kuat ya dibanding besi baja ringan. Nah, besi hollow juga anti rayap, anti jamur, sangat awet, bertahan lama, dan yang paling penting tidak mudah korosi. Nah, karena kita pakai untuk ceiling kayu, jadi rangka besi hollow-nya diperkirakan ukurannya 40 x 40 cm. Nah, untuk ketinggian ceilingnya sendiri sekitar 2 meter karena ini untuk kamar mandi. Nah, untuk installation-nya sendiri, sebenarnya installation lumber ceiling ini nggak susah yang dibayangkan. Nah, cuman memang benar-benar harus profesional melakukannya. Nah, cara pemasangannya itu memakai skru. Di sini, sebelum kita masang si lumber ceiling ini, pertama yang pasti kita harus siapin rangka plafon besi hollow dulu. Nah, kalau udah jadi, yang pertama itu bukan langsung masang kayunya, tapi kita harus pasang instalasi listriknya terlebih dahulu. Nah, kalau instalasi listrik sudah selesai, baru kita bisa pasang kayu-kayunya. Nah, cara pasang itu tinggal di skru di bagian lidah kayu. Kenapa di bagian lidahnya? Soalnya agar si kayunya sendiri juga terlihat clean saat sudah selesai. Nah, kalau misalnya kita sudah selesai pasang semua kayu ulinnya, hasilnya bakal menjadi ceiling kayu seperti ini.